Berikut ini, 4 ilmuwan astronom Muslim yang juga berpartisipasi dalam mempelajari ilmu astronomi dan memiliki karya tersendiri. 1. Ibnu Yunus. Ibnu Yunus adalah astronom dan matematikawan Muslim dari Mesir. Dia termasuk ilmuwan yang paling teliti dalam melakukan penelitian. Ia telah memberi inspirasi dan pengaruh bagi para astronom di dunia Muslim maupun Barat. Ibnu Yunus hidup di Mesir pada abad ke-4 Hijriah, abad ke-10 Masehi. Tanggal dan tempat kelahirannya tidak diketahui secara pasti, sekalipun sebagian sumber ada yang mengatakan bahwa dia dilahirkan pada tahun 341 Hijriah, tahun 952 Masehi. Dari teropong bintang di Gunung Al-Mugattam, Ibnu Yunus meneropong 2 kali gerhana matahari, yaitu pada tahun 977 dan tahun 978 Masehi. Pada tahun yang sama dia juga meneropong gerhana bulan dan mencatat semua peristiwa yang terjadi di dalam tabel astronominya. Ibnu Yunus menghitung kecondongan daerah gugusan bintang-bintang dengan tingkat ketelitian yang sangat mengagumkan. Karena hasil peneropongan Ibnu Yunus yang tepat, maka para astronom Barat pada masa sekarang mengambilnya dan menjadikannya sebagai rujukan untuk menghitung gravitasi bulan. Ibnu Yunus adalah penemu bandul ayunan, yang berguna untuk mengetahui detik-detik waktu ketika seseorang sedang meneropong benda angkasa. Fungsi bandul ciptaan Ibnu Yunus hampir serupa dengan bandul pada jam dinding. Karya Ibnu Yunus ini telah dikenal 6 abad sebelum Galileo Galilei menemukan pendulum, tahun 1564 sampai tahun 1642. Ibnu Yunus juga menemukan rubu berlubang, Gunner's Quadrant, sebuah alat untuk mengukur gerakan bintang. Ibnu Yunus juga telah membuat rumus waktu. Ia menggunakan nilai kemiringan sudut rotasi bumi terhadap bidang ekliptika sebesar 23,5 derajat. Tabel tersebut cukup akurat, walaupun terdapat beberapa error untuk altitude yang besar. Ibnu Yunus juga menyusun tabel yang disebut Kitab As-Sam berupa azimut matahari sebagai fungsi altitude dan longitude matahari untuk kota Kairo. Tabel untuk menghitung lama siang hari, length of daylight, juga disusun Ibnu Yunus. Kontribusi yang diberikan Ibnu Yunus bagi peradaban Islam bahkan kepada dunia sangat besar. Hal tersebut bisa diketahui dari hasil karya-karyanya. Ia telah membuat rumusan waktu yang cukup akurat. Ia juga menyusun tabel dalam kitab As-Sam yang berupa azimut matahari sebagai fungsi altitude dan longitude untuk kota Kairo. Tabel untuk menghitung lamanya siang hari dan untuk menentukan azimut matahari. Rumusannya sangat membantu umat Islam dalam menentukan waktu sholat dan hari-hari besar. Hasil penelitian dan karya-karyanya telah memberikan inspirasi bagi astronom Muslim maupun non-Muslim. Hasil penelitiannya tentang matahari dan bulan sampai sekarang masih digunakan. Ia telah mengobservasi lebih dari 10.000 tempat posisi matahari dengan menggunakan astrolabe yang besar berdiameter 1,4 meter. Bahkan diklaim bahwa Ibnu Yunus merupakan orang pertama yang menggunakan pendulum untuk mengukur waktu. 2. Ibnu Al-Farghani. Kajian dalam astronomi membuat Muslim mengetahui arah Ka'bah secara geografis yang bisa diketahui berdasarkan posisi matahari dan bulan. Kalender umat Muslim adalah kalender lunar yang dibuat dengan melihat fase dan posisi bulan. Hal ini sangat penting terutama saat bulan suci Ramadan. Salah satu ahli astronomi Muslim yang pemikirannya bertahan selama berabad-abad adalah Abu Al-Abbas Ahmad bin Muhammad bin Kathir Al-Farghani. Ia lahir di Fargana, Transoxiana, Uzbekistan dan meninggal di Mesir pada 833 Masehi. Al-Farghani menulis kitab Fi Al-Harakat Al-Samawiyah, wa Jawami Ilm Al-Nujum atau elemen astronomi, antara tahun 833 Masehi dan 857 Masehi.
Kitab tersebut adalah buku tentang gerak benda langit dan ilmu menyeluruh bintang-bintang, termasuk yang menjelaskan mengenai bagian bumi yang dihuni manusia, ukurannya, jarak benda-benda langit dari bumi, dan fenomena lain. Penjelasan mengenai perbedaan kalender Mesir, Yunani, Roma, Rusia, dan Arab juga tercantum di dalamnya. Buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12, dan memberikan pengaruh besar astronomi Eropa sebelum Regiomontanus. Regiomontanus adalah astronom dari Jerman tanggal 6 Juni tahun 1436 sampai 6 Juli tahun 1476 Masehi. Dialah orang yang menentukan bumi memiliki diameter 6.500 mil atau sekitar 1.500 km. Dia juga yang menemukan jarak terbesar dan diameter planet. 3. Al-Zarqali. Masyarakat Barat biasa menyebutnya Arzakel. Beliau adalah seorang astronom Muslim legendaris dari Andalusia. Kontribusinya bagi pengembangan astronomi modern sungguh sangat besar. Ia tak hanya menciptakan peralatan astronomi berteknologi, namun juga sederet teori penting. Tak heran jika kemudian, masyarakat astronomi modern mengabadikan namanya di salah satu kawah bulan. Ia tercatat sebagai satu dari 24 ilmuwan Muslim yang diakui dunia sains modern. Al-Zarqali merupakan salah satu ilmuwan yang lahir dari era kejayaan Islam di Spanyol, alias Andalusia. Sejatinya, ia bernama lengkap Abu Ishaq Ibrahim, Ibnu Yahya Al-Zarqali. Ia lahir di Toledo, Andalusia pada tahun 1029 Masehi. Selain berhasil menciptakan jam air yang sangat mengagumkan, Al-Zarqali juga mampu membuat astrolabe paling canggih dan akurat. Astrolabe ciptaannya bisa digunakan untuk mengamati siklus zodiak. Selain itu, juga bisa didesain secara khusus untuk mengukur garis lintang dan memproyeksikan letak ekuator. Teknologi astrolabe yang dibuatnya juga bisa menentukan jam atau waktu. Al-Zarqali begitu populer di dunia barat. Selama berabad-abad, karyanya yang fenomenal, yakni Tabel Toledo. Selain berhasil menemukan fakta bahwa orbit planet itu adalah edaran eliptik bukan edaran sirkular, Al-Zarqali juga mampu mengoreksi data geografis yang dibuat Ptolemes. Secara khusus, dia mengoreksi panjang Laut Mediterania. Al-Zarqali juga mampu menemukan sejumlah fakta penting terkait rahasia langit seperti planet, bintang, bulan dan matahari. Penemuan-penemuan yang diciptakannya ditulis dalam kitab berjudul Al-Safiha Al-Zarqaliyah alias Azafea. Dalam risalah itu tercatat sejumlah penemuannya seperti astrolabe universal, tabel 29 bintang serta yang lainnya. Al-Zarqali dikenal sebagai seorang ilmuwan yang mampu menggabungkan kemampuan teknik dengan teoritik. Ia juga tercatat telah menemukan salah satu peralatan komputer analog di era kejayaan Islam. Al-Zarqali berhasil menemukan ekuatorium, alat penghitung bintang. Peralatan komputer analog lainnya yang dikembangkan Al-Zarqali bernama Sapphire. Inilah astrolabe pertama universal latitude independent. Astrolabe itu tak bergantung pada garis lintang pengamatnya dan bisa digunakan dimanapun di seluruh dunia. Al-Zarqali tutup usia pada tahun 1087, karya-karyanya telah memberi inspirasi bagi ilmuwan lain, terutama di Eropa. 4. Jabir Ibnu Aflah. Sang ahli ilmu astronomi dan matematika ini memiliki nama lengkap Abu Muhammad Jabir Ibnu Aflah. Lahir di Andalusia, tepatnya di kota Sevilla tahun 1100. Di kalangan para intelektual barat, ia dikenal dengan nama Geber. Reputasinya mulai melejit setelah beberapa karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin sejak abad 13. Karya dan pemikirannya memberikan pengaruh yang besar bagi kemajuan sains dan ilmu pengetahuan di barat. Ia merupakan astronom Muslim pertama yang membangun Observatorium Giralda yang terletak di kota kelahirannya, Sevilla.
Jabir mulai terkenal di kalangan para intelektual Timur dan Barat setelah mengemukakan pendapat dan penentangannya terhadap konsep Ptolemes, sehingga ia dijuluki sang penentang Ptolemes oleh Kopernikus, seorang filsuf serta cendekiawan kondang. Dalam kitabnya, Islah al-Majisti, Jabir ibnu Aflah melakukan kritik terhadap teori Ptolemes tentang planet. Menurut Jabir ibnu Aflah, planet-planet yang lebih rendah, seperti Merkurius dan Venus tak bisa dilihat dalam posisi terbalik. Jabir ibnu Aflah telah menjadi fondasi bagi para astronom pada masa selanjutnya dan menjadi pijakan dalam perkembangan astronomi modern. Di sisi lain, Jabir juga dikenal sebagai orang yang pertama kali merancang sebuah bidang portabel, yang digunakan untuk mengukur dan menjelaskan tentang pergerakan objek-objek yang ada di angkasa. Alat yang ia rancang itu disebut turket. Itulah 4 ilmuwan astronom muslim yang terkenal dengan karyanya masing-masing. Semoga kita semua bisa terinspirasi untuk lebih giat belajar dan meningkatkan ilmu pengetahuan kita.